Haleluya, haleluya. Kita diberkati BM Selanjung Malaysia. Amin. Adakah iman kita ada di tanah yang kita cinta ini? Katakan amin. Haleluya, saya sangat diberkati dan kagum dengan iman dan semangat kita untuk datang ke BM Camp pada tahun 2023. Saya percaya malam hari ini kita ada satu impaktasi daripada Roh Kudus yang akan turun di tempat ini, membawa sesuatu bermakna dan berharga di dalam hidup saudara. Anak-anak muda, orang-orang yang berkeluarga, tidak ketinggalan, imanmu akan dipulihkan dan dibangunkan oleh visi dan panggilan Tuhan. Katakan amin. Coba lambaikan untuk bendera kita. Apa bendera yang kita pegang? Tahu tak saudara, bahwa bendera yang kamu akan pegang itu akan menentukan visi kamu. Malam hari ini, angkatkan, teruskan angkat, terus angkat. Malam hari ini, saya mau kita berdoa untuk bendera yang negeri yang kamu pegang. Haleluya. Mari kita berdoa bersama anak-anak Tuhan untuk negeri-negeri dan bangsa-bangsa yang kita kasih di dalam Tuhan. Bapa kami di surga, dari utara sampai ke selatan, 14 buah negeri yang tertanam di tanah Malaysia ini, khususnya kami berdoa untuk tanah Semenanjung ini ya Tuhan. Tidak ada negeri yang tidak Engkau jajahi ya Tuhan, dengan firman Allah yang hidup. Di mana firman Allah tidak bekerja, Engkau akan melakukan mujizat dari utara dan ke selatan. Tidak ada satu yang Tuhan pada malam hari ini, bermula malam hari ini, akan tertahan oleh gerakan rohani yang akan terjadi di tanah Semenanjung ini. Bapa kami berdoa, lawanlah tanah Semenanjung ini dengan hadirat yang baru Tuhan. Lawanlah ya Tuhan, pengurapan baru dari surga akan turun ke tanah ini ya Tuhan. Tidak ada yang akan tertahan dengan lawatan yang luar biasa dan mujizat yang terhebat akan terjadi di tanah ini. Kami berdoa, dunia boleh memberhentikan apa yang ingin berhentikan. Dunia, ya Tuhan, boleh menghalang apa yang ingin mereka halang, tetapi kami percaya Bapa kami di surga sudah memperhatikan dan akan melakukan mujizat dan membawa kemenangan ke tempat ini pada malam hari ini. Karena ada benih-benih yang sudah mulai tertanam di tempat ini pada malam hari ini ya Tuhan. Kebangunan rohani terjadi ya Tuhan. Bangunlah hai bangsaku, untuk bangsa yang Engkau kasihi. Janganlah Engkau berdiam, karena hadirat Tuhan akan membawamu kepada tempat yang akan Engkau lakukan oleh kuasa dan hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang bersemangat katakan amin. Beri tepuk tangan luar biasa kepada tim pujian dan penyembahan. Malam hari ini, tanpa kita sadar ataupun tidak, kebanyakan orang yang menari-menari di depan adalah ibu-ibu. Hanya satu yang masih single. Siapa kata ibu, bapak-bapak tidak boleh melayani Tuhan? Itu adalah fakta yang tidak benar, yang perlu kita tinggalkan di dalam hidup kita, di dalam melayani Tuhan. Untuk kita yang masih single, anak-anak muda, jangan kita berkata, saya masih belajar. Saya pun belajar satu ketika saya melayani Tuhan. Namun saya mau dorong kita pada malam hari ini, karena Tuhan ingin menyetak sekali lagi hidup kamu dan saya. Ingin memulihkan keadaan hati-hati yang mungkin mengalami pernah tertutup hatinya untuk pekerjaan misi. Semasa kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara, satu perkataan Tuhan beri kepada saya. Dia katakan benih. Malam hari ini kamu tahu, mungkin tidak terpikir di dalam hidup kamu untuk menyermai benih-benih visi dalam hidup kamu. Ataupun benih-benih visi itu pernah tertutup ataupun pernah bercambah di dalam hatimu, tetapi telah dicuri, tetapi telah diambil, tetapi telah menyimpang ataupun terbantut visi itu. Malam hari ini Tuhan mau pulihkan benih-benih itu. Malam hari ini kita mau menghormati visi Tuhan. Kita mau membaca visi pengharapan. Mari kita berdiri semua.
Visi ini lebih besar daripada lagu negaraku pada malam hari ini. Mari kita baca bersama dengan suara yang indah, yang merdu, yang terkuat, yang terhebat dengan penuh mujizat. Anak-anak Tuhan yang berbisi, kamu tidak akan lena tidur bila kita mendalami visi ini. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Visi kita adalah untuk melaksanakan amanah agung dengan membangunkan jemaat yang memusatkan Kristus untuk menumbuhkan gereja-gereja yang hidup dan alkitabiah di semenanjung Malaysia dan seluruh dunia. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, katakan bersama, saya adalah orang yang bervisi. Saya adalah bangsa yang bervisi. Terima kasih, silakan duduk. Saudara, terima kasih. Pada malam hari ini tema saya adalah teguh bersama di dalam amanat agung. Gereja Bahasa Malaysia, kita mesti ada matlamat dan arah tujuan yang jelas di dalam pelayanan Bahasa Malaysia. Malam hari ini sudah begitu sekian lama kita mungkin tenggelam di dalam panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin kita terlalu lama berdiam diri. Kita dihentak dengan COVID-19, membuat kita mungkin terpaku dan membeku, tidak sempat mengungsikan firman Tuhan. Saudara, teguh bersama di dalam amanat agung ini memberi satu kepada inspirasi dan kekuatan bagaimana gerejanya harus maju ke depan. Sebab itu saya memilih, kalau Pastor Moses dan Pastor Ken memilih di dalam buku Yosua. Kadang-kadang kita tinggal di seberang sungai Yordan, kita merasa selesa, dan mungkin pun kita melihat seperti yang digambarkan oleh Pastor Ken adalah sungai Yordan itu mungkin seberangnya, jauhnya, jaraknya adalah 2 kilometer. Apa yang terbenak dalam pikiranmu? Tanya diri kamu. Bayangkan hari ini, malam ini, Anda duduk di tebing sungai Rejang. Tidak ada apa-apa. Dan Tuhan berkata, kamu seberang sungai ini. Apa yang kamu pikir? Buaya? Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Bila bangsa Israel, saudara-saudari, mereka duduk di seberang sungai Yordan, dan mereka lihat bagaimana mungkin bangsa kami boleh menyeberangi sungai ini. Tuhan, adakah engkau gila? Betul? Kadang-kadang kita menganggap Tuhan itu gila dalam hidup kita. Ya betul, Tuhan memang gila untuk hidup kamu. Dia gila karena Tuhan ingin membawa hidupmu supaya kita gila akan visi Tuhan. Amin. Orang gila di visi Tuhan. Hai orang-orang gila di dalam visi Tuhan, tepuk orang sebelah kiri kanan kita. Orang yang akan mengalami visi ini akan mengalami satu kejutan. Orang yang akan menjadi gila tidak pernah akan rasa takut gemetar sekalipun. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Tuhan, bagaimana kami mungkin? Bagaimana kami mungkin? Apa yang ingin kau lakukan Tuhan kalau kami nyeberang ini? Bermula dengan kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Sama juga bangsa Israel. Bila Tuhan, bangsa Israel ini dikejar oleh musuh-musuh mereka. Apa yang terjadi saudara? Bila askar Mesir, Raja Mesir, Firaun mengejar bangsa ini, berikan tersepit pada satu ketika. Mereka tersentak, tersepit. Tuhan, kenapa engkau kami membawa kepada lautan di sana?
misi mereka mati karena sikap mereka tidak percaya akan Tuhan. Begitu juga untuk gereja-gereja bahasa Malaysia. Adakah COVID itu adalah orang Mesir yang mulai menghimpit hidup kita secara pribadi? Dan bila kita rasa terjepit, saudara-saudara, dan kita merasa tidak ada harapan lagi, malam hari ini mari kita buka kepada firman Allah di dalam 28, di dalam Matius 28 ayat 6 sampai ke 20. Saya mau kita membaca bersama. Terus. Matius 28, 16 sampai 20. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Saya mau bertanya dengan kita, pernah Tuhan meninggalkan kita? Pernah Tuhan tinggalkan kita? Pernah Tuhan tinggalkan kita? Pastinya tidak. Siapa yang tinggalkan Tuhan? Sedih. Saya percaya malam hari ini menjadi satu breakthrough dalam hidup saudara. Bahwa kamu berjanji dengan Tuhan. Dan seperti lagu ini kita akan bersaksi. Inilah kali terakhir saya meninggalkan Tuhan. Katakan amin. Inilah kali terakhir saya menikahkan BCBM di Selanjung. Katakan amin. Kita melihat saudara, di dalam Matius 28:16 yang ayat ke-18 yang sampai 20. Kalau kita melihat, saya mau tanya satu soalan. Berapa orang murid Yesus? Berapa? 12. Berapa orang? 12. 13. Sebenarnya ramai murid-murid Yesus. Tapi saya mau berbicara. Ada 12 orang murid Yesus. Tetapi tiba-tiba di dalam firman Tuhan ini dia katakan ada 11 orang. Kemana pergi satu orang? Balik kampung? Lari ke Kapit? Naik Gunung Kinabalu? Balik Kampar? Balik Sabah? Saya mau berbicara dengan kita saudara-saudari. Dari 12 orang murid itu saudara, orang yang setiap malam, setiap hari, setiap saat bersama dengan Yesus mendengar firman Tuhan. 12 orang tanpa gagal. Tetapi di akhir hanya satu orang yang keluar dari panggilan misi. Kamu tahu, seorang ini menjadi iblis dalam pelayanan. Dia mengkhianati Yesus, mengkhianati visi Yesus. Dia tahu tentang kebenaran, tetapi dia membiarkan iblis itu menghancurkan pelayanan dia. Halo iblis. Saya percaya kita adalah 11 yang baik dan bukan memilih satu yang jahat. Kadang-kadang kita menjadi seperti Yudas dalam hidup kita menentang visi Tuhan. Banyak perkara yang mungkin kita tidak sependapat dan menentang pemimpin-pemimpin kita. Kita banyak memberikan pendapat, membuat seperti yang
Pastor Koliong kata, hirisan-hirisan yang bukan membangun, tetapi kita membuat hirisan yang sakit kepada pemimpin kita, menyebabkan visi Tuhan itu terlambat dan terbantu. Saudara, malam hari ini saya mau berkata dengan kita, mungkin juga kita menjadi seperti Yudas di dalam life group kita. Bila pemimpin life group kita mendorong kita untuk pergi penginjilan dan sebagainya, saya tidak ada masa, saya bekerja, saya ada anak dan ada istri. Halo, saudara-saudari, itu yang paling saya takuti, kalau anak dan istri membuat alasan saya untuk tidak melayani Tuhan. Malam hari ini saudara, pekerjaan iblis apa? Iblis kerjanya menggagalkan pekerjaan misi. Katakan, jangan jadi iblis. Amanat agung adalah perintah dengan baik-baik. Terus, amanat agung adalah perintah atau satu bentuk arahan yang jelas kepada setiap orang yang percaya kepada gerejanya. Ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada kamu dan saya, bahwa amanat agung adalah perintah. Katakan bersama, amanat agung adalah perintah. Kamu tahu, amanat agung ini datang selepas kematian Yesus. Amanat agung ini datang kepada 11 murid ini dan murid-murid yang lain yang percaya selepas kebangkitan Yesus. Selepas dia bangkit dari kubur, dia kata kepada murid-muridnya, pergi ke Bukit Galilea. Pergi ke Bukit Galilea, di mana kita selalu bertemu di sana, karena ada sesuatu yang penting saya akan sampaikan kepada kamu semua. Malam hari ini kita ada sesuatu yang penting yang ingin Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita, yaitu amanat agung. Malam hari ini saudara, amanat agung adalah satu perintah. Bila kita berbicara dengan perkataan satu perintah, bermaksud sesuatu itu adalah sangat penting. Katakan bersama, amanat agung sangat penting. Malam hari ini dia katakan gereja BM haruslah didasarkan atau dipandu ke arah amanat agung. Beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Kita rindu pada malam hari ini bahwa amanat agung ini akan dipandu. Kita mau melihat bahwa gereja pelayanan bahasa Malaysia di sana ini dipandu kepada arah Kristus. Amin. Kita adalah sekapar, katakan bersama. Tidak ada kamu Hope JP, kamu adalah dari Penang, kamu adalah dari KL, kamu adalah dari Senawang. Namun saya mau bicara kepada kita pada malam hari ini, saudara-saudari, mari kita naik kapal yang sama, amanat agung yang sama, yang dipandu nahoda kita Tuhan Yesus. Sebab itu, saya bersyukur, saya mau kita beri tangan untuk jemaat kita di Batu Pahat dan Johor. Saudara Bel, dia berbicara dengan saya bila saya pergi ke JP. Mana Bel, seorang yang handsome. Dia katakan dengan saya, masa di JP, dia minum dengan dia. Dia kata dengan saya, Pastor, hampir 12 tahun kami tidak pernah bersama BM Camp. Jadi saudara-saudari, kamu tahu apa yang saya rasa, saya akan sangat sedih. Sebab itu saya coba untuk Pastor Kuan Leong, saya coba untuk yakinkan untuk pastor-pastor di Hope JP supaya mereka menyertai BM Camp ini, dan saya call untuk pastor saya bantu di Batu Pahat, Pastor Vincent, saya call dia, Pastor Vincent izinkan untuk jemaat untuk BM di sana untuk join BM Camp. Saya merayu karena saya tahu kenapa orang-orang BM perlukan persekutuan dan persekutuan ilahi dengan Tuhan. Mereka akan ada kekuatan ilahi yang akan membangkitkan suasana dan kehidupan mereka secara pribadi. Malam hari ini, saudara,
Bagaimana membangunkan gereja teguh bersama di dalam visi Tuhan ini? Yang pertama, baru yang pertama, malam hari ini mungkin lebih sedikit. Minta izin dari MBS. Gereja yang pertama, gereja harus pergi bersama di dalam memberitakan amanah agung. Katakan bersama, kita mesti pergi bersama. Kita harus pergi bersama. Besar lagi, kita harus pergi bersama. Kamu pergi bersama dengan saya. Seorang tidak boleh pergi dua orang tidak boleh pergi tiga orang tidak boleh pergi empat orang. Satu keluarga tak boleh pergi, dua keluarga. Mari kita berkompromi untuk visi Tuhan ini. Kalau kita takut untuk pergi satu keluarga, pergi dua keluarga, amin. Ada orang akan pergi ke Penang bantu saudari kita Ebi. Kita perlukan orang yang luar biasa. Sebab itu saudara-saudari, saya katakan kepada jemaat Senawang dan kepimpinan di sana di dalam kota, saya katakan dengan mereka, jangan takut pasal keuangan, karena Bapak kita adalah memiliki keuangan. Kita akan buat investment apa yang perlu untuk bangunkan visi gereja ini. Saya tidak mau simpan keuangan itu. Kita mau membuat pelaburan untuk bangsa kita yang perlukan Tuhan. Saudara-saudari, sebab itu saya gerakkan mereka untuk pergi ke Masai. Malam hari ini kita mau beri tepuk tangan, welcome to saudara kita Dominic dan keluarga. Mana saudara Dominic keluarga? Ini adalah benih kita yang pertama. Mana istri yang cantik dia? Itu dia. Saudara Dominic adalah orang Masai. Benih yang pertama menyertai kita. Haleluya. Kita mau welcome juga untuk saudara kita Lauren dengan istri dia orang Sabah. Mana saudara Lauren di sana? Adalah dari Muar. Kita mempunyai beban dan panggilan dan hati yang sangat besar untuk melihat tanah-tanah negeri, desa-desa, kampung-kampung diterangani oleh bangsa oleh kasih Yesus. Jadi saudara, mari kita pergi bersama membantu mereka. Kalau Hope Senayang tidak boleh pergi, jom turun Hope KL untuk bantu kita sama-sama untuk lakukan visi ini. Kalau Hope KL merasa kekurangan, jom panggil Hope Senawang untuk bantu pergi misi ke Penang. Hope JP, tolong sama-sama mengembangkan visi Tuhan ini, amin. Kita merasa mungkin jemaat kita di Batu Pahat, saudara kita Pastor Benson di sana, saudara kita Dr. Sani dan tim dia perlukan pertolongan dari gereja juga, amin. Untuk gereja-gereja anak, sila buka hati hidup kita untuk kita datang untuk membantu satu dengan yang lain. Kalau kita merasa letih, tolong pergi ke KLBM, pergi kepada Hope Senawang, supaya kamu dan saya tahu ini adalah keluarga saya. Saya tidak pernah bersendirian di dalam melakukan visi pelayanan BM ini. Jadi saudara, ayat 19, karena itu pergilah. Kamu tahu, firman Tuhan katakan, aku akan memberi kamu kuasa. Kita bukan pergi dengan tangan yang kosong, tetapi kita membawa kuasa Yesus bersama-sama dalam visi Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bersendirian, saudara-saudara. Dia memberikan kita kuasa pergi bersama dengan Dia. Mari kita lihat seorang hamba Tuhan bernama Abraham. Di dalam Kejadian 21 ayat pertama berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapa ibu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini yang Abraham adalah satu contoh bagaimana Tuhan memanggil dia pergi. Malam hari ini tahu atau tidak saudara, Tuhan panggil kamu dan saya untuk pergi. Untuk hidup orang lain, untuk hidup bangsa kita. Saya katakan kepada sebagian daripada jemaat kita, satu perkara yang paling sensitif di dalam hidup saya adalah bila berbicara tentang bangsa saya.
Bila bangsa saya dilukai, bila bangsa saya berdosa, bila bangsa saya minum minuman keras, bila bangsa saya merokok dan melakukan sesuatu yang tidak betul, kamu tahu, hati saya menangis. Dan bagaimana dengan kita pada malam hari ini? Adakah kita membiarkan bangsa kita begitu saja, membiarkan harimau, membiarkan iblis itu meranap, menerkam hidup mereka? Pastinya tidak. Dan orang yang tercelik visi dalam hidup mereka akan bertindak dan menyelamatkan dan melindungi dan membawa mereka ke keselamatan. Malam hari ini saudara, ini yang berlaku kepada Abraham. Bila Tuhan panggil dia, kenapa untuk dia pergi? Kadang kita bersangka buruk kepada panggilan Tuhan. Kadang kita ragu-ragu dengan panggilan Tuhan. Di dalam ayat yang di dalam Matius 28, saudara-saudara, kamu tahu, walaupun 11-12 murid itu yang bersama dengan Yesus, ada di antara mereka itu masih ragu-ragu. Apatah lagi kamu dan saya tidak pernah melihat Yesus. Orang yang tepi dengan Yesus, 24 jam bersama dengan Yesus, makan, minum, mendengar firman Tuhan, masih lagi ragu-ragu. Saudara, gereja harus pergi bersama dalam memberitakan amanat agung. Abraham, kenapa Tuhan mau gerejanya pergi untuk melakukan amanat agung? Karena Tuhan mau menjadikan gerejanya bangsa yang besar. Amin. Kita mau lihat gereja pelayanan bahasa Malaysia ini akan menjadi besar. Tuhan mau memberkati gerejanya. Kenapa Tuhan mau gerejanya makmur dan masyhur? Siapa tidak mau masyhur? Masyhur untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa Tuhan panggil Abraham pergi ke tanah Kanaan? Sebab Tuhan mau gerejanya menjadi berkat. Katakan, kamu harus menjadi berkat. Tuhan juga mau gerejanya menjadi saluran berkat kepada orang lain. Katakan, Tuhan mau kamu juga menjadi saluran berkat kepada orang lain. Saudara, di dalam Yesaya 54 ayat yang kedua, firman Tuhan kata, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenta tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah koko pato-patomu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan mengembang ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Katakan amin. Walaupun kita minoriti di sini, setiap tempat-tempat yang tertutup, negeri-negeri yang tertutup untuk visi Tuhan, untuk firman Tuhan. Kamu dengar firman Tuhan ini, setiap tempat yang sunyi sepi akan kamu diambil. Karena Tuhan akan hadir di mana kamu akan pergi. Kita mau gereja pelayanan bahasa Malaysia akan bermula mengembang ke kiri, ke kanan, dan ke depan, dan ke belakang. Kita akan mengembang ke utara, kita akan mengembang ke selatan, kita akan bergerak ke Melaka, kita akan bergerak kembali ke Terengganu, ke Kelantan, kita akan bergerak ke Perlis, ke Perak, dan banyak-banyak tempat di negeri tanah Semenanjung ini. Katakan amin orang yang bervisi untuk Tuhan. Kamu rindu untuk melihat pekerjaan ini terjadi, amin. Saudara, gereja harus pergi bersama di dalam memberitakan amanat agung. Di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Kita adalah bangsa yang pernah terbuang bila kita berdosa. Satu ketika kita adalah orang-orang yang terbuang daripada Tuhan karena dosa bangsa kita, karena dosa hidup kita. Tetapi saya mau yakinkan kita pada malam hari ini, dia kata, aku akan membangunkan orang kepadanya lagi, menghimpun orang kepada Tuhan sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Tahun
2024 BM Camp. Semua kita yang terhimpun pada malam hari ini, firman Tuhan katakan tahun depan Dia akan tambahkan kepada orang-orang yang terhimpun. Dia akan tambahkan ramai lagi untuk datang kepada BM Camp. Beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Hope JB bukan lagi 19, mungkin 50. Hope Senawa mungkin lagi 129, tetapi kita melihat bergerak ke 150, 160. Hope KL, sekarang Bapak 75, 85, 86. Tidak lagi 86, kita bergerak 100 lebih, semua kita mau bergerak, amin. Dari Pening bukan satu orang lagi, tetapi kita percaya kita akan bertambah. Begitu juga Batu Pahat, begitu juga Muau. Kita akan melihat lipat gandaan di dalam kasih ilahi Tuhan di dalam gereja pelayanan bahasa Malaysia di Tanah Semenanjung ini. Haleluya. Yang kedua, gereja harus teguh bersama di dalam melakukan pemuridan. Ya, ayat yang ke-19 dia katakan, karena itu pergilah. Bukan saja Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, tetapi Tuhan malam hari ini dia katakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Malam hari ini poin yang kedua adalah gereja harus teguh bersama di dalam melakukan pemuridan. Halo pemimpin-pemimpin, gembala-gembala. Setialah di dalam pekerjaan ilahi di dalam hidupmu untuk melakukan pengembalaan. Gereja perlu memulakan langkah yang betul untuk melahirkan murid yang betul seperti ke arah Kristus. Gereja harus melatih orang-orang percaya supaya lebih sehat dari fisik dan rohani dalam mendepani masa-masa ke depan. Kalau gereja tidak melatih murid-murid yang ada yang percaya akan Tuhan, bila tantangan itu datang esok, lusa ke depan harinya saudara, kamu akan merasa goyah. Kenapa? Karena kita tidak ada persiapan peperangan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Kesetiaan gereja di dalam melakukan pemuridan akan melahirkan murid yang setia dalam melakukan amanat agung. Saudara, di dalam Matius 10 ayat yang ke-11, kita melihat satu teladan. Teladan dari siapa dalam pemuridan adalah kita belajar dari Yesus sendiri. Yesus adalah teladan yang terbaik di dalam melakukan pemuridan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, 10 ayat 1, Matius 10 ayat 1, dan memberi kuasa kepada mereka. Tuhan mau memberikan kita kuasa malam ini. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Untuk penginjil-penginjil, untuk orang yang memiliki visi Tuhan. Malam hari ini akan dicurahkan kuasa untuk melakukan visi Tuhan dalam pelayanan Bumi Putra. Amin semua. Untuk kita yang mungkin tidak terpikir, kamu adalah bukan orang Kristen biasa, tetapi kamu diberi kuasa dan memiliki kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu saudara, dia katakan mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu yang dikatakan, ini adalah pemuridan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Dia memberi mereka kuasa untuk para pemimpin-pemimpin, curahkan urapan yang baru di dalam hamba-hamba Tuhan, di dalam jemaat, ahli-ahli gereja, pelawat-pelawat kita. Mari kita curahkan urapan yang baru. Saudara, di dalam Matius 10, 5 dan 8, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang. Kenapa kita perlu melakukan pemuridan? Supaya mereka tidak menyimpang. Tidak ada pemuridan, mereka tidak tahu mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana curam, mana bukit dan gunung. Sebab itu kita harus memuridkan mereka. Apa yang perlu dilakukan di dalam kehidupan mereka untuk Yesus. Dia katakan di sini, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bangsaku, bangsaku, hai bangsaku, janganlah engkau tidur lagi.
ramai bangsa kita, orang-orang Iban, orang Betayu, orang Kenyah, mereka masih lagi sesat, masih lagi sudah hilang dari radar rohani. Malam hari ini, kalau tidak kamu yang respon pada malam hari ini, Tuhan akan panggil bangsa-bangsa yang lain. Kita bersyukur malam hari ini orang-orang Cina yang luar biasa melayani dalam pelayanan ini. Beri tepuk tangan untuk mereka. Kalau Tuhan panggil Pastor Kuan Leong sesuatu yang unik, istimewa, saya tidak paham apatah lagi kita yang memiliki bangsa itu. Kita tidak terbeban untuk melakukan misi ini. Dia katakan, ayat ke-7, pergilah dan beritakanlah segala surga, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usilah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus adalah contoh pemuridan yang terhebat, yang luar biasa yang perlu kita contohi untuk memuridkan supaya jemaat kita memiliki visi, supaya jemaat layanan bahasa Malaysia mempunyai visi yang jelas di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam 1 Samuel 22 ayat yang kedua, pemuridan yang berterusan akan melahirkan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dalam Tuhan. Contohnya di sini saudara-saudari, kita belajar daripada Raja Daud. Kamu tahu, 400 orang yang menyertai Raja Daud, orang yang bermasalah. Gereja BM termasuk saya adalah, kamu dan saya adalah orang yang bermasalah. Hai orang yang bermasalah, tepuk tangan, tepuk mereka. Kata dengan mereka, kamu tahu kamu bermasalah? Beritahu mereka, kamu tahu kamu bermasalah? Malam hari ini, saya mau mendorong kita, hai orang-orang BM yang bermasalah. Tuhan perlukan orang yang bermasalah. Sebab itu dia kata 1 Samuel 22 ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Ada sakit hati? Ada yang datang BM malam hari ini, datang ke BM Camp sakit hati? Ada atau tidak? Inilah mungkin kita adalah orang-orang seperti orang-orang Daud. Ya, ataupun dia katakan di sini, maka ia menjadi pemimpin mereka. Dengan baik, orang yang bermasalah ini telah menjadi pemimpin yang mengangkatkan Raja Daud di dalam kepimpinan dia sehingga dia menjadi raja. Beri tepuk tangan kepada Tuhan kita. Satu hari saya sangat rindu orang yang bermasalah di sini malam hari ini akan diangkatkan Tuhan. Orang yang bermasalah di sini pada malam hari ini, orang-orang BM yang bermasalah pada malam hari ini, anak-anak yang bermasalah, keluarga-keluarga yang bermasalah, anak-anak muda yang bermasalah, Tuhan mau pilih kamu untuk lakukan perkara yang besar untuk pelayanan bahasa Malaysia. Katakan amin. Tuhan mencari pelawan-pelawan yang hebat untuk pelayanan BM di tanah Semenanjung ini. Di dalam 1 Tawaris 11:10-47, kita lihat bagaimana orang-orang bermasalah ini mendukung pelayanan Raja Daud. Dikatakan inilah kepala-kepala para pelawan yang menggiringi Daud yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya. Bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Orang yang bermasalah mendukung pelayanan Raja Daud. Orang yang bermasalah seperti kamu dan saya malam hari ini akan mendukung pelayanan bahasa Malaysia di tanah Semenanjung ini. Karena apa? Karena hadirat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, gereja harus teguh bersama. Bagaimana gereja itu harus teguh bersama? Yang ketiga, gereja harus teguh bersama di dalam mengajar firman Tuhan. Katakan bersama, ajar saya firman Tuhan. Jangan pernah merasa letih, ajar saya firman Tuhan.
Katakan bersama, tegur saya dengan firman Tuhan. Pimpin saya dengan firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-20 dia katakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang perlu kita ajarkan? Yaitu firman Tuhan. Apa yang perlu kita ajarkan? Kita harus ajarkan domba-domba kita dengan firman Tuhan, supaya mereka kuat di dalam firman Tuhan. Saudara, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik. Waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dengan baik firman Tuhan ini kepada kamu dan saya, nyatakanlah apa yang salah. Kalau salah, tetap salah. Jangan pertahankan apa yang salah. Kalau benar, katakan benar. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Satu perkara, kalau kita bergaduh dengan suami istri, darling, saya salah. Lagi senang untuk diri saya. Ataupun kita berkata, bukan saya yang salah, itu akan meributkan lagi keadaan. Betul? Untuk istri-istri, suami-suami, anak-anak, Didi saya salah. Saya rasa hati Didi itu pasti lembut. Saya pasti hati ibu-ibu pasti lembut. Tapi saya dorong untuk egoan suami-suami. Jangan keraskan hatimu. Kalau salah, katakan salah kepada istri. Amin. Untuk ibu-ibu, jangan egois. Kalau kita salah, katakan salah, darling, saya salah. Stop. Meredakan keadaan ribut badai di dalam keluarga kita. Jadi saya percaya dan yakin, kita harus mengajar apa yang benar, apa yang betul di dalam firman Tuhan. Karena itulah kebenaran yang akan dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-11. Kita belajar daripada Paulus, jemaat di Korintus. Kamu tahu, 1 tahun, lebih kurang 1 tahun setengah ataupun 1 tahun 6 bulan. Maka tinggallah Paulus selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Kepada jemaat di Korintus. Paulus memberikan hidupnya untuk mengajar, untuk tinggal di Korintus, mengajar firman Tuhan, saudara. Ada siapa di sini? Untuk gereja-gereja anak, kalau kamu merasa lemah, kerasa letih, beri signal atau line untuk pemimpin-pemimpin BM di selanjutnya ini, saya lemah. Tolong tinggal dengan saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Halo, untuk kepala, kamu siap? Siap lepas ini? Sebab itu saudara-saudari, mari kita lakukan pelayanan bahasa Inggris ini bersama-sama. Karena saya percaya, kita orang yang mengasihi Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-7. Seperti apa yang difirmankan Tuhan semalam dan hari ini kepada kita. Gereja harus teguh bersama dalam mengajar firman Tuhan. Dia katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kamu mau untung atau rugi? Mau jadi mesti untung, mesti rugi? Siapa mau jadi mesti rugi? Angkat tangan. Ada yang mau jadi mesti rugi? Angkat tangan. Ini luar biasa kalau ada. Mau? Tak. Saya percaya kita mau menjadi mesti untung di dalam hidup kita karena kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudari, kalau kita mau selalu kita beruntung masa ke depan kita. Untuk pelajar-pelajar, mari kita pergi kepada Tuhan. Kalau kamu salah pilih pasangan hidup kamu akan menjadi master rugi. Kamu tidak akan beruntung. Jangan jual iman dan kasih kita di dalam Tuhan, di dalam hidup kita. Sebab kita orang yang bervisi. Yosua 1 ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa. Dia katakan di sini, tetapi memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam.
Katakan bersama, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita harus jujur dengan hidup kita. Kita harus merenung. Tanpa kita merenung, firman Tuhan kamu akan lemah dan mengalami kekalahan di dalam hidup. Saya mau semua untuk gereja-gereja anak kembali daripada tempat ini pada keesokan hari. Kita lihat kembali di mana kita harus bertumbuh, di mana kita harus mau menyemaikan benih firman Tuhan ini dalam hidup kita. Supaya tahun depan kita akan mendengar dari utara, selatan, timur, dan barat. Sorak-sorai kemenangan akan kedengaran di seluruh tanah semenanjung ini. Karena orang mitra yang luar biasa untuk Tuhan. Katakan amin. Baik itu firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Untung lagi. Itu sebab saya katakan orang yang melayani Tuhan tidak akan rugi. Kamu akan mengalami keuntungan di dalam kehidupanmu, di dalam melayani Tuhan, saudara-saudari. Sebagai kesimpulan, malam hari ini, saya mau kongsikan 1 menit untuk kesaksian serba sedikit. 12 tahun yang lalu bila saya dan keluarga pergi ke Senawang, satu kerisauan yang paling saya takuti yaitu yang paling mendalam, yaitu pelajaran anak-anak. Saya tidak katakan ini kepada pemimpin saya, kepada pastor, para gembala. Namun saya tahu anak-anak akan mengalami satu tekanan di dalam pelajaran mereka. Membawa mereka pada usia yang sangat kecil, tidak tahu apa yang maksud visi di dalam hidup mereka. Mereka just ikut ibu bapa pergi. Dan untuk apa, pergi ke mana, apa yang mereka tahu adalah mereka, Pak ikut, jadi Pak turun. Segala kerisauan itu, Tuhan tidak membiarkan kita berseorangan dan menanggung kerisauan itu. Karena hari esok ada di tangan Tuhan. Saya bersyukur. Saya mau katakan 12 tahun saya pergi ke Senawang untuk visi. Seperti firman Tuhan katakan, saya tidak pernah merasa kerugian. Namun saya mengecapi keberuntungan karena tinggal di dalam visi ini. Saya menerima keberuntungan yang luar biasa daripada Tuhan. Anak kami Gabriel pergi ke UTM di Skudai dan melayani di Hope JB. Dan anak kami Deborah diberkati. Untuk SPM dia diberkati untuk straight A di dalam SPM. Dan dia pergi kepada UM. Dan kami masih ada satu lagi anak kami, Philemon. Tetapi masa depan dia sudah tertulis. Dan Tuhan akan melakukan bahagian Tuhan dalam hidup dia. Kenapa saya katakan bukan karena kemegahan saya. Saya bercerita tentang perkara ini untuk mendorong keluarga-keluarga yang ada di gereja ini. Khusus untuk pelayanan BM. Kami jual rumah kami di Kuala Lumpur. Kami baru ambil kereta Alsa pada ketika itu. Tuhan memelihara segala ketakutanmu, kerisauan hatimu. Saya pergi ke Senawang. Saya selalu berkongsi dengan kita. Saya bertanya dengan Tuhan, kalau saya pergi, kamu tahu tur dan minyak kos 1 bulan untuk saya pergi ke office di Kuala Lumpur, Tuhan 1.500. Tuhan beri. Tuhan naikkan. Company kata bos saya katakan,
company akan tanggung di mana kamu tinggal, tol dan minyaknya sekali. Bukan itu saja saudara. Saya tidak menuntut lebih dari Tuhan. Malah Tuhan tambahkan. Dia tambahkan gaji saya 1.500 lagi. Hebat tak Tuhan kita? Mau pergi misi atau tidak? Kalau Tuhan ingin melakukan breakthrough dalam hidup kita, kamu lakukan dan bertindak respon pada malam hari ini. Pelayanan BM di Selanjung ini perlukan orang yang mula membuka hati dan panggilan Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita mau menyembah Tuhan pada malam hari ini. Tuhan perlukan kamu dan saya untuk bersaksi pada malam hari ini. Untuk hati yang tidak pernah terpikir. Untuk meletakkan benih-benih visi itu di dalam hidup kamu. Malam hari ini Tuhan akan membukakan. Atau pada malam hari ini saudara, kita penuh dengan ketakutan dan keraguan seperti 11 murid Yesus ini. Siang, malam, bersama dengan Yesus, minum dan makan bersama, tidur bersama dengan Yesus. Namun bila Yesus datang, ada di sebagian dari mereka merasa keraguan. Dan saya paham malam hari ini, kalau saya pergi visi, melakukan visi, apa yang ada di sana. Dan mungkin pikiran kita berkata, mungkin semuanya buruk-buruk, tidak baik bagi kita. Hai saudara-saudara yang kekasih, seperti malam hari ini Tuhan mau kita bersaksi.